Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dewi Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya setelah mengenal variabel, koefisien, dan konstanta beserta sukunya, gitu kan. Nah, di sini masih dalam materi bentuk aljabar. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi dari bentuk aljabar itu sendiri, dan operasi yang saya akan jelaskan adalah penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu operasi bentuk aljabar, di mana yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan itu adalah operasi pada bentuk aljabar yang dapat disederhanakan dengan cara mengkelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis dengan hukum distributif atau distribusi. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke contoh. Nah, untuk contoh yang pertama, di sini ada bentuk aljabar 2x ditambah 4 dikurang 3x. Berarti untuk hasilnya adalah kita untuk mencari hasilnya itu kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis atau variabel atau huruf yang sama. Itu kan berarti ada huruf x. Nah, huruf x di sini kita kelompokkan jadi satu. Posisinya itu variabel itu selalu harus di depan. Jadi berarti harus 2x dikurang 3x. Karena tadi kan 3x-nya ada di posisi belakang. Karena dia mempunyai variabel, kita taruh ke depan, jadi 2x dikurang 3x, lalu konstantanya terakhir ditambah 4. Lalu kita kurangkan dari 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 itu min x, karena negatifnya lebih besar daripada positif. Ditambah 4. Jadi, jika variabelnya sama, dan pangkatnya juga sama, itu bisa dioperasikan. Tetapi kalau untuk variabelnya sama, tapi pangkatnya berbeda, itu tidak bisa dioperasikan. Apalagi dioperasikan dengan konstanta, itu tidak bisa. Di variabel itu hanya bisa dioperasikan dengan yang memiliki variabel yang sama. Sedangkan untuk konstanta, dengan konstantanya saja. Selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan penjumlahan dari buka kurung 2P ditambah 3 dengan 6 dikurang 7P. Nah, untuk penjumlahan di sini biasanya sering terjadi ada soal seperti ini. Jadi dibiasakan untuk soal yang seperti ini. Kemudian untuk menjawabnya kita tulis dulu soalnya, kemudian kita jabarkan. Jadi 2P ditambah 3 ditambah 6 dikurang 7P. Lalu caranya masih sama, dikelompokkan dulu suku yang sejenis atau yang memiliki variabel atau huruf yang sama, posisinya di depan. 2P dikurang 7P ditambah 3 tambah 6. Jadi posisi variabel di depan, konstanta dari belakang. Lalu kita operasikan, kita hitung, hasilnya itu ada min 5P ditambah 9. Lalu selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah penyelesaian penjumlahan. Kalau misalkan kalian kurang paham di slide sebelumnya, kalian bisa menyimak di slide ini. Jadi di sini ada contoh yang ketiga. Soalnya masih sama perintahnya, tetapi angkanya berbeda, yaitu ada 2 variabel di sini, tidak ada konstantanya. Berarti ada P ditambah 3Q dengan 6Q dikurang 4P. Kita jawab. Nah, kita jabarkan dulu di sini. Yang di awal itu kita jabarkannya, kita keluarkan dari dalam kurungnya. Berarti ada P ditambah 3Q ditambah 6Q ditambah minus 4P. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi yang bentuk kedua,
karena ada tanda plus dan atau minus di antara 6Q dan 4P, kita sederhanakan menjadi P ditambah 3Q ditambah 6Q, jadi dikurang 4P, karena posisinya di situ ada plus kali minus, artinya berarti hasilnya harus minus. Nah, ini kita jabarkan. Lalu kita kelompokkan menjadi suku-suku yang sejenis atau variabel atau huruf yang sama. Jadi seperti P dikurang 4P. Nah, min 4P tadi kan posisinya ada di belakang, kita pindahkan ke depan, berarti jadi P dikurang 4P ditambah 3Q ditambah 6Q gitu. Jadi untuk hasilnya adalah min 3P ditambah 9Q. Karena kenapa min 3P? Karena di situ negatif 4 lebih besar daripada P atau 1P. Jadi di sini P itu adalah angka 1P. Jadi kalau untuk di variabel dibentuk aljabar, 1P itu tidak diikut sertakan angka satunya. Boleh saja, tetapi sering terjadi tidak ada angka satunya. Jadi hanya huruf P atau huruf lainnya saja. Tuh. Semoga untuk yang langkah-langkah penjelasan ini kalian paham. Jika belum paham bisa tanyakan kepada gurunya atau di kolom komentar. Kemudian di sini ada masih dalam operasi bentuk aljabar, tapi di pengurangan. Nah, pengurangan di sini caranya masih sama, hanya tandanya saja yang berbeda. Operasi pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis dengan hukum distribusi. Jadi caranya masih sama, mengelompokkan serta menyederhanakan suku-suku yang sejenis atau variabel, atau kalian bisa bilang hurufnya yang sama. Lalu masuk ke contoh. Contoh 1 itu ada AB dikurang 3A ditambah 5AB ditambah A. Nah, di sini berarti kan kita pengurangan. Nah, kita kelompokkan dulu suku atau variabel huruf yang sama. Jadi, misalkan di sini ada variabel AB dengan A. Berarti kita kelompokkan variabel AB dengan AB, A dengan A. Dimana di sini kita dapatkan berarti AB ditambah 5AB dikurang 3A ditambah A. Kemudian hasilnya berarti ada 6AB dikurang 2A. Lalu untuk contoh yang kedua, perintahnya adalah kurangilah 3x min 2 dari 8x tambah 10. Nah, kalau ada soal seperti ini, tandanya kalian harus melihat lebih teliti lagi. Kalau tadi kan penjumlahan posisinya tetap dari depan, tapi kalau untuk pengurangan lebih teliti lagi. Jadi untuk pengurangan itu dicari angka yang lebih besar, baru nanti kalian baru bisa operasikan. Jadi angkanya dulu yang paling besar, baru dikurangi angka yang paling kecil. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada 8x. Nah, 8x ditambah 10 ini karena dia posisinya lebih besar, maka dia ditaruh terlebih dahulu. 8x ditambah 10, baru operasi hitungnya adalah pengurangan, baru dikurang dengan 3x min 2. Kemudian kita keluarkan dari tanda kurungnya menjadi 8x ditambah 10 dikurang 3x ditambah 2. Kenapa ada tanda tambah di angka 2? Di depan angka 2. Karena di sini ada minus, dikalikan dengan minus, hasilnya adalah positif. Jadi dia berubah tanda menjadi positif 2. Oke, untuk selanjutnya berarti kita langsung kelompokkan mana yang x, mana yang konstanta. Oke, berarti di sini sudah jelas 8x dikurang 3x karena di sini hanya memiliki satu variabel yang sama.
hanya X-nya saja, berarti 8X dikurang 3X, kemudian baru konstantanya ditambah 10 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah 5X ditambah 12. Itu untuk hasil dari contoh pertama dan contoh yang kedua. Kalau misalkan masih belum paham, ada lagi contoh yang ketiga. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyelesaian pengurangan. Nah, di sini masuk ke contoh yang ketiga, di mana soalnya masih sama perintahnya dari yang sebelumnya, contoh yang kedua itu, tapi angkanya saja yang berbeda. Nah, untuk di sini kita masih tentu harus teliti. Di sini mana yang lebih besar angkanya, 4X min 5 atau 6X tambah 15? Benar banget, ada 6X plus 15 itu yang paling besar, dan paling kecil itu 4X dikurang 5. Lalu kita jawab. Nah, di sini kita tulis dulu soalnya, 6X ditambah 15, operasi hitungnya adalah kurang, lalu 4X dikurang 5. Kemudian kita lepaskan dari tanda kurungnya menjadi 6X ditambah 15 dikurang 4X dikurang min 5. Nah, kalau tadi kan saya langsung menjelaskan, langsung diubah menjadi tanda plus. Nah, untuk lebih jelas lagi, ini saya jabarkan jadi min kali min. Nah, baru dijabarkan, diperjelas jadi 6X ditambah 15 dikurang 4X jadi berubah positif 5 karena min kali min. Lalu untuk yang selanjutnya ini masuk ke dalam penjabaran. Selanjutnya berarti kita kelompokkan variabel yang sama atau suku yang sama, itu 6X dikurang 4X, kemudian konstantanya dengan konstanta yang lainnya, ditambah 15 ditambah 5. Berarti untuk hasilnya adalah 2X ditambah 20. Jadi untuk hasil dari contoh yang ketiga yaitu 2X ditambah 20. Untuk yang di pengurangan itu harus lebih teliti lagi, dilihat dulu angkanya yang lebih besar mana, yang lebih kecil mana. Kalau untuk yang penjumlahan kan dari depan ngerjainnya, mulai dari depan. Nah, kalau pengurangan itu harus lebih teliti lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian bentuk aljabar dengan menggunakan soal cerita. Nah, di sini banyak kadang muncul di soal-soal cerita. Tanpa kalian sadari itu adalah soal cerita dalam bentuk aljabar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit, tidak banyak. Di sini ada soal cerita. Jika perusahaan X membuat baju, kemudian baju tersebut ada yang menggunakan bahannya itu berwarna hijau dan biru. Nah, di sini ada seorang anak perempuan yaitu Cindy memiliki 5 baju berwarna biru dan 3 baju berwarna hijau. Nah, bahan tersebut itu sama dengan yang yang diproduksi oleh perusahaan X. Itu karena bahan bajunya itu nyaman untuk digunakan. Lalu di sini kita mulai untuk membandingkan di sini ada 2 warna yang berbeda. Nah, jika banyak baju yang berwarna biru dinyatakan dengan huruf X dan banyak baju yang berwarna hijau dinyatakan dengan huruf Y. Lalu untuk banyak baju yang dimiliki Cindy itu berarti dapat dinyatakan dalam bentuk aljabarnya itu berapa, seperti apa. Berarti untuk jawaban dari bentuk aljabar penjabaran banyak bajunya si Cindy ini adalah 5X tambah 3Y. Karena apa? Karena di sini Cindy memiliki 5 baju berwarna biru, sedangkan biru ini adalah huruf X, dan 3 baju berwarna hijau, di mana baju berwarna hijau ini adalah Y, berarti
ditambah 3Y. Jadi baju yang dimiliki Cindy untuk dalam bentuk aljabar yaitu 5X tambah 3Y. Kemudian masuk ke dalam operasi penjumlahannya. Jika misalkan si Cindy ini membeli baju kembali. Nah, di sini jika Cindy membeli baju 2 warna biru dan 1 warna hijau, berarti Cindy akan memiliki baju berapa gitu kan. Nah, di sini kita jabarkan dulu bentuk aljabar. Karena tadi warna biru itu adalah X, karena di sini 2 berarti 2X. Lalu karena baju hijau itu hurufnya Y, maka kita bisa tulis dengan angka 1Y atau Y. Nah, di sini baru kita hitung berapa banyak yang baju yang dimiliki Cindy bajunya. Nah, di sini kita bisa lihat bentuknya itu ada 5X ditambah 3Y untuk yang baju awal Cindy ditambah baju yang baru dibeli Cindy 2X ditambah Y. Nah, dia akan memperoleh hasil yaitu 7X ditambah 4Y. Caranya bagaimana? Nah, caranya dengan menjumlahkan dengan warna baju yang sama. Jadi sama saja menjumlahkan suku atau variabel yang sama. Jadi di sini 5X dengan 2X kita kelompokkan, lalu 3Y ditambah Y itu kita kelompokkan juga. Berarti di sini hasilnya adalah 7X ditambah 4Y, betul. Untuk selanjutnya, nah, yang saya warnakan hitam itu berarti benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian bentuk aljabar dengan menggunakan soal cerita, yaitu operasi hitungnya itu adalah pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, di sini Cindy sudah merasa bosan dengan bajunya, dan akhirnya Cindy memberikan baju pada adiknya dengan 1 warna biru dan 2 warna hijau. Maka baju yang akan dimiliki Cindy berkurang nih, sebanyak berapa? Nah, kita operasikan dulu jadi bentuk aljabar. Lalu di sini kan ada biru itu X tadi, biru X karena 1 baju bisa tulis 1X atau huruf X-nya saja. Kemudian dan 2 baju dan ditambah 2 baju hijau, berarti 2Y karena warna hijau itu disimbolkan dengan huruf Y. Lalu untuk yang kita operasikan gimana sih caranya gitu kan? Nah, dengan kata lain, baju yang dimiliki Cindy sekarang adalah 7X ditambah 4Y dikurang X ditambah 2Y. Nah, hasilnya itu ada 6X ditambah 2Y. Caranya gimana? Caranya masih sama, mengelompokkan atau menyederhanakan dari variabel yang sama. Nah, di sini berarti kita kelompokkan mana yang X, mana yang Y. Kita kelompokkan berarti ada 7X dikurang X ditambah 4Y dikurang 2Y. Hasilnya adalah 6X ditambah 2Y. Nah, sampai di situ penjelasan dalam operasi hitung apa? Nah, sampai di sini penjelasan dari bentuk aljabar sekiranya bisa dipahami. Kemudian selanjutnya itu kita mencari suku-suku sejenis dari bentuk aljabar yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini dari bentuk pertama ada yang 5X ditambah 3Y ditambah 2X ditambah Y. Berarti untuk suku yang sejenisnya yaitu kita kelompokkan X dengan X, Y dengan Y. Berarti yang pertama ada 5X dan 2X, lalu yang kedua ada 3Y dan Y. Lalu untuk bentuk aljabar yang kedua ada 7X ditambah 4Y dikurang X dikurang 2Y. Dan suku-suku sejenisnya yang pertama yaitu 7X dan min X, kemudian 4Y dan min 2Y. Nah, disitu untuk suku-suku sejenis semoga kalian
sudah paham dari yang materi sebelumnya. Nah, di sini di slide ini ada latihan kedua. Jadi untuk ini ada 2 soal, 1 ada 3 macam, 2 ada 2 macam, yang kedua ada 2 macam. Nah, ini dijawab semua. Nomor 1 itu berarti ada 3 jawaban, nomor 2 itu ada 2 jawaban. Jadi dari 1 sama nomor 2 itu memiliki semuanya itu memiliki jawaban ada 5. Ya, jadi bukan dipilih salah satunya A, B, C, tapi dikerjakan semuanya dari A, B, C, kemudian 2A, B. Ya, semoga kalian paham. Kalau misalkan kalian belum paham, bisa tanya gurunya atau bisa tanya di kolom komentar. Atau bisa hubungi langsung lewat WA. Nah, jadi di sini berarti kalian yang soal yang pertama ini mencari penjumlahan. Nah, baru soal yang kedua itu pengurangan. Nah, kalau dari contohnya tadi kan pakai kata dengan. Nah, di sini untuk pengurangan kata oleh. Jadi dilihat dulu mana yang paling besar angkanya, itu posisinya di depan. Tapi untuk yang posisi angkanya paling kecil itu di belakang. Jadi diteliti yang dilihat dari angka paling besar yang mana? Dari variabelnya. Variabelnya misalkan dia angkanya lebih besar daripada yang variabel lainnya. Berarti misalkan nih contoh yang pertama nih yang 2A, 5Z ditambah 3 oleh 2Z dikurang 7. Nah, berarti mana yang lebih kurang? Yang lebih besar yang harus kita kurangkan. Berarti 5Z ditambah 3 oleh 2Z dikurang 7. Berarti 5Z ditambah 3 olehnya kita ganti dengan tanda kurang, baru 2Z dikurang 7. Itu. Jadi untuk mencari pengurangan seperti itu. Jadi ya udah sampai di sini penjelasannya. Jika bisa ditanya di kolom komentar atau bisa di WA atau bisa di classroom media pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Oke. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Selanjutnya yaitu nanti ada operasi hitung lagi, masuk ke perkalian dan pembagian. Semoga kalian mudah memahami dari penjumlahan dan pengurangan ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.